teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke para pecinta dunia bola, hari ini ada man of the match, Arsenal versus Liverpool. Liverpool mendapatkan perlawanan yang cukup sengit dari Arsenal dalam laga tunda pekan ke-27 Premier League pada Kamis 17 Maret dini hari. Untungnya pasukan Jurgen Klopp mampu keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0. Jual beli serangan terlihat di sepanjang babak pertama. Bukan cuma Liverpool yang menebar ancaman, permainan Arsenal pun terlihat meyakinkan. Sayang 45 menit pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Skor berubah pada menit ke-54 saat Diogo Jota berhasil menjeploskan bola ke gawang Aaron Ramsdale. Tidak lama setelahnya Robert Firmino ikut membubuhkan namanya di papan skor dan mengubah kedudukan jadi 2-0. Keunggulan 2-0 buat Liverpool bertahan sampai pertandingan berakhir. Tambahan 3 poin membuat mereka semakin dekat dengan pemuncak klasmen Manchester City. Dan kini hanya tertinggal 1 angka saja. Jota dan Firmino sangat layak buat dijadikan man of the match karena kontribusi gol mereka, namun 33,9% suara yang dihimpun situs resmi Premier League menyatakan Andrew Robertson lebih pantas menerima gelar man of the match. Waskor juga diberikan rating 8,2 buat bek sayap berusia 28 tahun tersebut, lebih tinggi dari semua pemain yang terlibat di laga ini. Robertson juga berkontribusi dalam gol sebagai penyumbang assist buat Firmino. Dari segi penyerangan, Robertson tidak membantu banyak seperti di laga-laga sebelumnya. Terlepas dari assist untuk Firmino, namun performanya sebagai pemain bertahan sangat layak buat diapresiasi. Robertson memenangkan 4 tackle, melakukan 4 sapuan dan 3 intercept selama pertandingan. Penampilan yang disiplin darinya membuat penyerang berbahaya Arsenal Bukayo Saka jadi kesulitan berkreasi di kotak penalti The Reds. Berita yang berikutnya ada man of the match Lille versus Chelsea. Penyerang Chelsea Christian Pulisic terpilih sebagai man of the match di laga melawan Lille pada Kamis 17 Maret dini hari. Chelsea bertamu ke markas Lille di Stade Pierre Mauroy untuk menjalani laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Di leg pertama The Blues unggul 2-0. Lille pun berharap bisa segera mengamankan agregat. Usaha mereka langsung membuahkan hasil melalui eksekusi penalti Burak Yilmaz. Namun keunggulan Lille tak bertahan lama, sebab Pulisic mampu menyamakan skor jelang laga babak pertama berakhir. Lille terus menyerang dan menekan pertahanan Chelsea, tapi justru The Blues bisa mencetak gol lagi melalui Cesar Azpilicueta. Lille pun akhirnya menyerah dengan skor 1-2 dari Chelsea. Dengan demikian The Blues berhak melaju ke perempat final berkat keunggulan agregat 1-4. Di pertandingan Lille versus Chelsea ini, Christian Pulisic dijadikan penyerang di lini serang. Ia mendampingi Kai Havertz. Pergerakannya cukup merepotkan pertahanan Lille. Usai laga berakhir, ia terpilih menjadi man of the match. Menurut pengamat teknis UEFA, Pulisic dipilih menjadi pemain terbaik di laga tersebut berkat gol yang ia ciptakan di laga tersebut. Gol itu dinilai sebagai gol yang krusial bagi Chelsea. Menurut Waskor, Christian Pulisic mencatatkan 1 percobaan tembakan di laga Lille versus Chelsea itu. Tembakan tersebut mengarah tepat ke sasaran. Pulisic juga tercatat melepas 1 umpan silang, tapi umpan itu tak sampai ke sasaran yang dituju. Pulisic mengukir 17 umpan di sepanjang laga dan 27 sentuhan pada bola. Persentase operannya mencapai 76,5%, yang artinya Christian Pulisic diakui man of the match oleh Waskor pada laga kali ini. Yang berikutnya terbaik dan buruk. Liverpool sukses memenangkan laga sengit melawan Arsenal pada laga tunda pekan ke-27 Premier League. Bermain di Stadion Emirates pada Kamis 17 Maret dini hari, Liverpool menang dengan skor 2-0. Babak pertama berjalan seru tetapi tidak ada gol yang tercipta. Diogo Jota menjadi pemecah kebuntuan Liverpool lewat golnya pada menit ke-54. Setelah itu Roberto Firmino menambah gol The Reds pada menit ke-62.
Hasil ini membuat Liverpool hanya terpaut 1 poin dari Manchester City yang berada di puncak klasemen Premier League. Kedua tim akan berjumpa pada pekan ke-32. Duel ini ibarat final Premier League karena akan menentukan gelar juara. Sementara walau kalah, Arsenal tetap berada di posisi keempat klasemen dan masih punya 2 laga tunda. Lantas bagaimana performa individu permainan Arsenal dan Liverpool? Alisson membuat penyelamatan gemilang dari peluang Odegaard. Sebelum momen itu dia juga cukup tenang saat berhadapan 1 lawan 1 dengan Lacazette. Alisson mampu menutup ruang dengan baik. Alisson kini telah mencatatkan 16 laga nirbobol di Premier League, sama dengan jumlah nirbobol rekan satu negaranya yaitu Ederson. Yang terburuknya ada Aaron Ramsdale. Ramsdale membuat Rodgers berdecak kagum akhir pekan lalu. Tapi kini Ramsdale harus melihat 2 gol bersarang di gawangnya. Ramsdale membuat penyelamatan bagus dari peluang Van de Beek. Tapi pada gol Jota dan Firmino, Ramsdale harusnya bisa berbuat lebih banyak. Malam yang cukup rumit bagi Ramsdale. Yang berikutnya ada Thiago membuat assist yang brilian untuk gol Jota. Fans Liverpool pasti berkata wow ketika melihat bagaimana teknis, akurasi, dan kecepatan umpan Thiago pada gol itu. Sepanjang laga Thiago membuat 3 umpan kunci. Thiago hampir membuat assist untuk Arsenal juga. Beruntung ada Alisson yang tampil heroik. Berikutnya ada Bukayo Saka. Saka gagal memberi dampak besar untuk lini depan Arsenal. Dia melepas 1 shot saja sepanjang laga. Tapi bukan di situ masalah yang dihadapi Saka. Saka jelas punya andil pada gol keduanya yang dicetak Liverpool. Saka kalah berduel dan kehilangan bola. Dari situ kemudian Robertson memberi umpan untuk Firmino dan akhirnya gol tercipta. Gabriel Martinelli. Klub mungkin benar, saat dalam kondisi yang bugar, Martinelli adalah pemain yang berbahaya. Itu ditunjukkan pada duel melawan Liverpool. Dia berulang kali membuat Alexander-Arnold kelimpungan. Squawka bahkan menyebut Martinelli akan mengingatkan fans Arsenal pada sosok Pires. Hanya saja Martinelli tidak cukup beruntung karena gagal mencetak gol. Ben White menunjukkan performa yang solid pada babak pertama. Tapi babak kedua menjadi lebih sulit bagi White. White merespon momen gol pertama Liverpool dengan lambat. Lalu pada gol kedua White harusnya bisa melakukan tugasnya dengan baik. Berikutnya ada Roberto Firmino. Firmino menjadi super sub pada duel melawan Liverpool. Sebuah peran yang belakangan memang identik dengan permainan asal Brazil itu. Dia bisa mengubah jalannya laga saat masuk di bangku cadangan. Firmino mencetak gol yang sangat krusial bagi Liverpool. Gol dari sentuhan yang indah di depan gawang. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.